Selamat datang di Story Kawuri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 477. Kenshin yang bicara pada temannya yang bernama Gita. "Jangan Gita, kamu jangan bawa barang itu kembali. Nanti kamu kelelahan. Bisa-bisa kamu sakit, karena barang itu berat sekali." Seketika itu juga, manajer yang bernama Bu Erlin, yang memberikan perintah, jadi marah ke Kenshin. Bu Erlin berkata, "Hello cleaning service, kok lancang sekali lu ini? Berani-beraninya bicara begitu, membantah perintah atasan. Memangnya siapa lu ini? Sudah bosan ya kerja di sini? Bukannya kamu ini baru masuk kerja pertama? Kok sudah bikin masalah?" Bu Erlin itu jadi emosi. Wajahnya nampak marah sekali. Dan Kenshin menjawabnya, "Oh ini Bu, nama saya Kenshin. Dan benar saya kerja baru hari ini. Tapi asal ibu tahu, memerintah orang sembarangan itu tidak baik. Apalagi barangnya sudah sampai di sini. Masa disuruh kembali lagi? Kalau ibu ini yang berada di posisi Gita gimana? Apa mau melakukan?" Dan Bu Erlin makin emosi. Meledak-ledak marahnya. Sampai-sampai berkata, "Lu ini memang nggak tahu aturan ya? Bicara sama atasan pakai membantah segala. Baiklah hari ini juga lu akan dipecat kerja. Akan saya bilangkan ke HRD." Dan Kenshin menjawabnya, "Kalau gitu saya juga akan laporkan ke polisi. Karena perusahaan ini melakukan praktek penipuan. Dengan pura-pura menerima pegawai baru. Tapi meminta uang jaminan. Dan ibu memerintah Gita melakukan kerja yang berat, agar Gita dan teman-temannya tidak betah. Biar cepat keluar kerja." Waduh, tumben-tumben sekali. Kenshin to the point bicaranya. Langsung ke pokok masalahnya. Dan Gita pun mendengarnya. Gita langsung merasa, kalau memang dirinya membayar uang. Tapi belum tahu ceritanya untuk apa. Dan Bu Erlin pun jadi terkaget. Terkejut sekali dirinya. Cleaning service di depannya ini. Kok bisa-bisanya mengetahui akan masalah itu? Bu Erlin pun sedikit khawatir. Jangan-jangan cleaning service ini adalah polisi yang menyamar, karena mendapat laporan pegawai yang jadi korban. Bu Erlin pun tiba-tiba merendahkan diri, tak galak seperti sebelumnya. Dan Bu Erlin bicara, "Ya sudah baiklah, Mbak Gita nggak usah membawa barang ini. Sudah satu kali ini saja. Dan Mbak Gita istirahat dulu. Bilang ke teman-temannya yang lain, agar berhenti mengangkati barang. Suruh mereka juga istirahat." Mendengar hal itu, Gita jadi terheran. Manajer yang sebelumnya galak, tiba-tiba berubah jadi baik. Hanya karena mendengar Kenshin yang bicara seperti itu. Dan Kenshin lalu bilang, "Ya sudah Gita, kamu kembali ke kantormu saja. Aku tak melanjutkan kerja lagi." Kenshin tersenyum. Gita pun sama, masih belum mengerti dirinya. Siapa Kenshin itu sebenarnya? Kok bisa bicara berani begitu? Kenshin pun berjalan, meninggalkan kantor tersebut. Dan Bu Erlin sang manajer itu hanya melihatnya saja, tak berani lagi menegur Kenshin. Karena Bu Erlin masih curiga, Kenshin adalah mata-mata, atau juga polisi yang menyamar. Dan Bu Erlin segera saja melaporkan kejadian itu pada petinggi-petinggi perusahaan. Rapat pun diadakan, karena ada yang darurat, termasuk pimpinan tertingginya, bos yang punya perusahaan ini. Hadir pula di kantor utama. Dia adalah seorang wanita, Non Mary namanya, dan mereka saling bicara. Bu Erlin memberitahukan, kalau ada cleaning service yang mencurigakan, mengetahui tentang praktek penipuan yang terjadi di perusahaan ini. Seketika itu juga, mereka menjadi penasaran, yang mana orangnya, cleaning service yang dimaksud itu. Dan Bu Erlin pun bilang, "Itu dia kalau nggak salah bernama Kenshin. Lagi kerja di ruang kantor depan. Coba kita lihat saja dari CCTV. Nanti saya tunjukkan." Kemudian, mereka semua pun ke ruang IT, tempat pengawasan kantor dan karyawan. Lalu Bu Erlin itu bilang, dengan tangannya menunjuk orang. Bu Erlin berkata, "Itu Non Mary orangnya. Itu Pak Yudi Pak Erga anaknya. Yang sudah berani membantah saya. Yang tadi berkata begitu.
Saya sangat curiga kalau dia polisi muda yang disuruh atasannya untuk mengawasi perusahaan kita. Tepatnya dia mata-mata terlihat di video CCTV tersebut. Kenshin lagi mengelap dinding kantor, membersihkan pinggiran lantai, menyapu-nyapu dan mengambil kotoran, dimasukkan di wadah sampahnya. Semua orang di ruang pengawasan itu melihatnya. Mereka melihat Kenshin yang lagi bekerja. Bahkan kerjanya sangat rajin sekali. Si Mary pun sama. Sampai bos wanita itu bicara. Oh ya, surat lamaran cleaning service itu di mana? Kita akan memeriksanya, biar bisa tahu siapa dirinya. Pak Darno pun berkata, oh itu Non Mary. Berdasar informasi yang kita dapatkan dari pegawai HRD yang mewawancaranya. Kemarin dia tak membawa lamaran kerja. Dan oleh pegawai HRD-nya, dia langsung diterima, karena sudah bersedia membayar uang. Mendengar jawaban itu, bos yang punya perusahaan itu berkata, "Loh kok bisa begitu? Mereka orang staf HRD. Kok begitu ceroboh sekali? Bisa-bisanya orang tanpa lamaran kerja diterima begitu saja. Kalau begini ceritanya gimana? Sekarang ada mata-mata. Apa mereka mau bertanggung jawab?" Si Mary nampak marah. Kemudian melanjutkan bicaranya. Ya sudah, kalau begitu, besok minta saja surat lamaran kerjanya pada cleaning service itu, biar kita tahu dari mana asalnya. Oh ya Pak Yudi dan Pak Erga. Sekarang coba Bapak tanyakan saja pada pihak polisi yang biasa ke tempat kita. Tanyakan tentang cleaning service itu. Apa pemuda itu anggotanya? Apa dia benar-benar polisi? Pasti akan mudah diketahui. Kedua petinggi perusahaan itu menjawabnya dengan mengiyakan, dan langsung saja melaksanakan perintah, menghubungi oknum polisi itu. Sementara si Mary masih memperhatikan Kenshin yang berbaju cleaning service. Memang nampak beda sekali. Postur tubuhnya tinggi, kulitnya putih dan terawat, wajahnya pun terlihat tampan. Si Mary menjadi curiga kalau cowok itu lagi menyamar polisi yang sedang ditugaskan untuk mencari informasi. Dan waktu pun berjalan. Sudah 1 jam terlewati. Akhirnya yang ditunggu pun datang. Seorang oknum polisi yang biasa ke sini telah melihat Kenshin, bahkan sudah melihatnya dari jarak yang dekat. Kemudian oknum polisi itu berkata pada Mary yang punya perusahaan, serta pula staf kantor yang ada di situ. Seorang oknum polisi itu bilang, "Oh ini Non Mary. Dia bukan anggota kami, dan dia bukan pula polisi. Jadi jangan khawatir. Saya yakin dia cuman pekerja biasa, yang hanya tahu info dari temannya, yang mengetahui hal itu. Jadi Non Mary tenang saja. Semua yang di sini aman. Kalau ada apa-apa saya yang mengabarkan." Mendengar jawaban itu, semua pun menjadi tenang, tak merasa khawatir. Dan Mary yang punya perusahaan itu bilang, "Oh ya Pak Darno, besok jangan lupa, Pak Darno dan Bu Erlin, minta surat lamaran cleaning service itu. Biar kita tahu dia dari mana." Kedua pegawainya itu menjawab, "Siap Non Mary, kami akan kerjakan." Kenshin pun belum sadar kalau sedari tadi sedang menjadi omongan. Dan Kenshin memang lupa belum memberikan surat lamaran kerjanya. Padahal kini sudah dibawanya, berada dalam tasnya, bahkan lain dari sebelumnya. Kali ini Kenshin nampak beda. Kenshin menulis alamat rumahnya yang asli, yang berada di kompleks mewah. Dan surat lamaran itu pun nanti akan diberikan kalau ada yang memintanya. Detik-detik waktu itu pun akan terjadi. Bos perusahaan yang bernama Mary nanti akan membacanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya